Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Teguh dengan NIM 230320038. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas materi mengenai salah satu bentuk dokumen yang sangat penting dalam dunia pemerintahan, penelitian, organisasi, hingga akademik, yaitu Policy Brief, atau yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan ringkasan kebijakan. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar istilah ini, terutama jika sedang menyusun tugas kuliah, penelitian, atau bahkan bekerja di instansi pemerintahan. Namun, masih banyak yang bertanya sebenarnya apa itu policy brief? Mengapa dokumen ini begitu penting? Bagaimana cara membuat policy brief yang baik dan apa perbedaannya dengan laporan penelitian biasa? Nah, semua pertanyaan tersebut akan kita bahas secara lengkap pada video kali ini. Saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar, fungsi, struktur, langkah penyusunan, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Di bagian akhir nanti, kita juga akan membahas sebuah studi kasus secara mendalam, sehingga teman-teman dapat memahami bagaimana sebuah masalah dianalisis dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dan untuk mengambil keputusan. Harapannya setelah menonton video ini sampai selesai, teman-teman tidak hanya memahami teori mengenai policy brief, tapi juga mampu menyusun policy brief sendiri dengan bahasa yang efektif, singkat, padat, namun tetap didukung oleh data dan analisis pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan policy brief. Secara sederhana, policy brief merupakan sebuah dokumen singkat yang berisi penjelasan mengenai suatu permasalahan, analisis terhadap penyebab masalah tersebut, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Berbeda dengan laporan penelitian yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan halaman, policy brief biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman saja. Walaupun singkat, isi dokumen ini harus mampu menjelaskan inti persoalan secara jelas sehingga pembaca dapat memahami masalah dan mengetahui solusi yang direkomendasikan. Policy brief dibuat untuk membantu para pengambil keputusan seperti pemerintah, pemimpin organisasi, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta dalam menentukan kebijakan yang tepat. Mengapa demikian? Karena seorang pengambil keputusan biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, mudah dipahami, namun tetap didukung oleh fakta dan data yang dapat dipercaya. Disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Policy brief menjadi jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan. Artinya, hasil penelitian yang rumit diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pendapat atau asumsi, tapi juga berdasarkan bukti ilmiah. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa kita perlu membuat policy brief? Ada beberapa alasan. Yang pertama, policy brief membantu menyampaikan informasi secara cepat. Bayangkan seseorang kepala daerah harus mengambil keputusan mengenai masalah banjir, stunting, kemiskinan, atau pengangguran dalam waktu yang sangat terbatas. Tentu tidak mungkin beliau membaca laporan penelitian setebal ratusan halaman. Namun, apabila tersedia sebuah policy brief sepanjang 3 atau 4 halaman yang berisi inti masalah, data utama, serta rekomendasi kebijakan, maka proses pengambilan keputusan akan jauh menjadi lebih mudah. Yang kedua, policy brief membantu menghubungkan penelitian dengan praktik. Banyak hasil penelitian sebenarnya sangat baik, tetapi hanya tersimpan di perpustakaan atau jurnal. Padahal hasil penelitian tersebut bisa menjadi dasar untuk menyusun kebijakan publik. Melalui policy brief, hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang lebih praktis sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, policy brief membantu meningkatkan
kualitas kebijakan. Keputusan yang didasarkan pada bukti ilmiah umumnya akan lebih efektif dibandingkan keputusan yang hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman semata. Karena itu, semakin banyak pemerintah atau organisasi yang menggunakan policy brief sebagai dasar utama untuk menyusun kerja mereka. Selanjutnya adalah karakteristik policy brief. Agar sebuah policy brief dianggap baik, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Karakteristik pertama adalah singkat. Walaupun singkat, bukan berarti informasi yang diberikan sedikit. Justru penulis harus mampu memilih informasi yang benar-benar penting sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih lengkap tanpa harus membaca terlalu banyak halaman. Karakteristik yang kedua adalah jelas. Bahasa yang digunakan harus sederhana, mudah dipahami, dan tidak menggunakan istilah teknik yang terlalu rumit. Kalaupun terdapat istilah ilmiah, sebaiknya diberikan penjelasan singkat agar pembaca dapat memahaminya. Karakteristik yang ketiga adalah berbasis bukti. Semua rekomendasi yang diberikan harus didukung oleh data, penelitian maupun fakta lapangan. Dengan demikian, rekomendasi tersebut menjadi dasar yang kuat. Karakteristik yang keempat adalah berorientasi pada solusi. Policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan. Karakteristik yang terakhir adalah objektif. Penulis tidak boleh memaksakan pendapat pribadi. Semua analisis harus didasarkan pada data yang valid sehingga membaca dapat menilai sendiri kualitas rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya adalah struktur policy brief. Setelah kita membahas apa itu policy brief dan mengapa dokumen ini sangat penting, sekarang kita akan membahas bagaimana struktur penyusunannya. Meskipun setiap lembaga atau organisasi dapat memiliki format yang sedikit berbeda, pada dasarnya sebuah policy brief memiliki beberapa komponen utama yang harus ada agar informasi yang disampaikan lengkap, sistematis, dan mudah dipahami. Yang pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan mampu menggambarkan isu yang sedang dibahas. Hindari judul yang terlalu panjang atau terlalu umum. Sebuah judul yang baik akan langsung memberikan gambaran kepada pembaca mengenai pokok persoalan yang akan dibahas. Setelah judul, biasanya terdapat ringkasan eksekutif. Bagian ini merupakan inti dari sebuah policy brief. Ringkasan eksekutif berisi gambaran singkat mengenai masalah, tujuan penyusunan policy brief, hasil analisis, dan rekomendasi utama. Walaupun hanya terdiri beberapa paragraf, bagian ini sangat penting karena seringkali menjadi bagian utama dan pertama yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengapa suatu masalah perlu mendapat perhatian. Penjelasan harus didukung oleh data, fakta, atau analisis atau hasil penelitian, sehingga pembaca memahami bahwa masalah tersebut memang nyata dan membutuhkan solusi. Bagian berikutnya adalah analisis masalah. Di sini penulis menguraikan penyebab terjadi masalah, pihak-pihak yang terlibat, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi yang terjadi apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Analisis harus bersifat objektif dan didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah analisis selesai, penulis menyajikan alternatif kebijakan. Pada tahap ini tidak hanya disampaikan satu solusi, tapi beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan. Masing-masing alternatif perlu dijelaskan kelebihan, kekurangan, peluang keberhasilan, serta tantangan dalam pelaksanaannya. Kemudian, penulis memilih alternatif yang paling tepat dan menyajikannya dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Rekomendasi harus realistis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada, serta memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Terakhir, policy brief biasanya dilengkapi dengan daftar referensi yang menunjukkan bahwa seluruh informasi yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun policy brief. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Sebelum menulis apapun, kita harus mengetahui dengan jelas persoalan apa yang akan dibahas. Tidak semua masalah layak dijadikan policy brief. Pilihlah isu yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan membutuhkan keputusan dari pihak yang berwenang.
Misalnya, meningkatnya angka stunting, rendahnya produktivitas pertanian, tingginya angka pengangguran, pencemaran lingkungan, atau rendahnya kualitas pelayanan publik. Setelah masalah dipilih, langkah kedua adalah mengumpulkan data. Data dapat berupa dari hasil penelitian, survei jurnal ilmiah, laporan pemerintahan, statistik resmi, maupun observasi lapangan. Semakin kuat data yang digunakan, semakin tinggi pula kualitas polisi brief yang dihasilkan. Langkah ketiga adalah menganalisis masalah. Pada tahap ini, kita tidak hanya menjelaskan bahwa masalah tersebut ada, tetapi juga mencari akar penyebabnya. Analisis yang baik mampu menjawab pertanyaan seperti mengapa masalah ini terjadi, siapa yang terdampak, dan apa akibatnya jika tidak segera diatasi. Langkah keempat adalah menyusun alternatif kebijakan. Jangan langsung menawarkan satu solusi. Pertimbangkan beberapa pilihan yang mungkin diterapkan, kemudian bandingkan efektivitas, biaya, serta dampaknya. Langkah kelima adalah menentukan rekomendasi utama. Setelah seluruh alternatif dianalisis, pilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Jelaskan mengapa solusi tersebut dipilih dan bagaimana langkah-langkah penerapannya. Langkah terakhir adalah menyusun policy brief dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Ingatlah bahwa sasaran utama policy brief adalah para pengambil keputusan yang memiliki waktu terbatas. Oleh karena itu, setiap kalimat harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya adalah cara menulis latar belakang yang baik. Latar belakang merupakan bagian yang menentukan apakah pembaca akan tertarik melanjutkan membaca polisi brief atau tidak. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan cermat. Mulailah dengan menjelaskan kondisi umum mengenai isu yang dibahas. Setelah itu, tampilkan data yang menunjukkan bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, jika membahas stunting, sertakan data prevalensi stunting dari wilayah yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian, menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Dampak dapat berupa kerugian ekonomi, penurunan kualitas hidup masyarakat, gangguan kesehatan, atau hambatan pembangunan. Di bagian akhir, latar belakang, jelaskan mengapa diperlukannya kebijakan baru atau penyempurnaan kebijakan yang sudah ada. Dengan demikian, pembaca memahami alasan mengapa policy brief tersebut disusun. Selanjutnya adalah bagian analisis dalam policy brief. Bagian analisis merupakan inti dari sebuah policy brief. Pada tahap ini, penulis harus mampu menghubungkan antara fakta, data, dan penyebab masalah. Misalnya, apabila produktivitas pertanian menurun, jangan hanya menyebutkan bahwa hasil panen berkurang. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti perubahan iklim, penggunaan benih yang kurang unggul, serangan hama dan penyakit, keterbatasan akses pupuk, atau kurangnya penyuluhan kepada petani. Setelah penyebabnya diidentifikasi, jelaskan hubungan antar penyebab tersebut. Seringkali suatu masalah muncul bukan karena satu faktor saja, melainkan akibat kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Selanjutnya, analisis juga perlu mempertimbangkan siapa saja pihak yang terdampak. Apakah dampaknya dirasakan oleh masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, petani, nelayan, atau kelompok tertentu. Dengan memahami pihak yang terdampak, rekomendasi kebijakan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran. Selain itu, analisis juga harus melihat peluang dan hambatan dalam penyelesaian masalahnya. Misalnya, apakah pemerintah memiliki anggaran yang cukup, apakah masyarakat mendukung perubahan kebijakan, serta apakah tersedia sumber daya manusia yang mampu melaksanakan program tersebut. Semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin kuat pula rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, bagian analisis tidak boleh hanya berisi pendapat pribadi, melainkan harus didukung oleh data dan bukti relevan. Baik,
Nah, selanjutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Setelah kita berhasil mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebabnya, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Pada tahap ini, kita tidak langsung menentukan satu solusi, melainkan mencoba melihat berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa harus ada beberapa alternatif? Karena dalam dunia kebijakan publik, hampir tidak ada suatu solusi yang benar-benar sempurna. Setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan, kekurangan, biaya yang harus dikeluarkan, serta dampak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang penyusun polisi brief harus mampu menyajikan beberapa pilihan agar pengambil keputusan dapat mempertimbangkan mana yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Misalnya, jika masalah yang dibahas adalah rendahnya produktivitas pertanian, maka alternatif kebijakannya dapat berupa peningkatan penyuluhan kepada petani, pemberian subsidi benih unggul, pembangunan sistem irigasi yang lebih baik, atau pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan budidaya. Masing-masing alternatif tersebut perlu dijelaskan secara singkat, mulai dari tujuan, cara pelaksanaan, manfaat yang diharapkan, hingga tantangan yang mungkin muncul. Sebagai contoh, penyuluhan kepada petani mungkin membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar dan dapat meningkatkan pengetahuan petani, namun hasilnya mungkin terlihat dalam jangka menengah. Sebaliknya, pemberian subsidi pupuk unggul dapat memberikan hasil yang lebih cepat tetapi membutuhkan anggaran pemerintah yang lebih besar. Sementara, pembangunan irigasi dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang, namun proses pembangunannya membutuhkan waktu yang lama. Dengan membandingkan beberapa alternatif tersebut, pembaca dapat melihat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing. Oleh sebab itu, polisi brief tidak boleh hanya mengatakan bahwa satu kebijakan baik atau buruk. Penulis harus menjelaskan alasan yang mendukung setiap pilihan sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang. Selanjutnya adalah menyusun rekomendasi kebijakan. Setelah seluruh analisis dibahas, langkah selanjutnya adalah menentukan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi merupakan bagian paling penting dalam sebuah polisi brief. Bahkan banyak pengambil kebijakan langsung membaca bagian ini terlebih dahulu sebelum mempelajari bagian lainnya. Karena itulah rekomendasi harus disusun dengan jelas, ringkas, dan langsung pada inti persoalannya. Rekomendasi yang baik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, rekomendasi harus realistis. Artinya, solusi yang ditawarkan benar-benar dilaksanakan sesuai kondisi yang ada, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun peraturan yang berlaku. Yang kedua, rekomendasi harus berbasis bukti. Semua usulan harus didukung oleh data, penelitian, atau pengalaman yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memang berpotensi memberikan hasil yang baik. Yang ketiga, rekomendasi harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin tiba. Yang keempat, rekomendasi harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Misalnya, apakah tujuan kebijakan adalah meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 10% dalam 2 tahun, maka indikator keberhasilan dapat diukur dengan jelas. Selain itu, rekomendasi juga sebaiknya menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak swasta. Semakin jelas perannya, maka peluang keberhasilan implementasinya kebijakan akan semakin besar. Nah, meskipun selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi dalam menulis polisi brief. Meskipun terlihat sederhana, ternyata masih banyak penulis yang melakukan kesalahan ketika menyusun polisi brief. Kesalahan pertama adalah menulis terlalu panjang. Ingatlah bahwa tujuan polisi brief adalah menyampaikan informasi secara ringkas. Apabila isi dokumen terlalu panjang dan bertele-tele, maka pembaca akan kesulitan menemukan inti pembahasan.
Kesalahan kedua adalah terlalu banyak menggunakan istilah ilmiah. Tidak semua pembuat kebijakan memiliki latar belakang akademik yang sama dengan penulis. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kesalahan ketiga adalah tidak menggunakan data. Ada polisi brief yang hanya berisi pendapat pribadi tanpa didukung bukti ilmiah. Hal seperti ini tentu akan mengurangi kredibilitas dokumen. Kesalahan keempat adalah memberikan rekomendasi yang tidak realistis. Misalnya, menyarankan pembangunan proyek yang sangat besar tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah. Kesalahan kelima adalah tidak memberikan akar penyebab permasalahannya. Akibatnya, solusi yang diberikan hanya mengatasi gejala, bukan menyelesaikan sumber persoalan. Kesalahan terakhir adalah tidak memperhatikan sasaran pembaca. Polisi brief harus sesuai dengan kebutuhan pihak yang akan mengambil keputusan. Bahasa, isi, dan bentuk penyajiannya harus disesuaikan dengan karakteristik pembaca tersebut. Selanjutnya adalah contoh singkat penyusunan polisi brief. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, sebuah daerah mengalami penurunan produksi padi selama 3 tahun berturut-turut. Pada bagian latar belakang dijelaskan bahwa produksi padi terus menurun berdasarkan data dari Dinas Pertanian. Selanjutnya dilakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan produksi disebabkan oleh perubahan iklim, kerusakan saluran irigasi, penggunaan benih yang kurang berkualitas, serta meningkatnya serangan hama. Kemudian disusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah memperbaiki jaringan irigasi. Yang kedua adalah memberikan bantuan benih unggul. Yang ketiga adalah meningkatkan penyuluh pertanian. Yang keempat, memperkuat sistem pengendalian hama terpadu. Setelah membandingkan seluruh alternatif tersebut, akhirnya diberi rekomendasi antara perbaikan irigasi, penyuluhan, dan penggunaan benih yang unggul, serta sebagai rekomendasi utama karena dianggap paling efektif dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. Dari contoh sederhana ini, kita dapat melihat bahwa penyusunan polisi brief bukan sekadar menulis pendapat, tapi merupakan proses analisis yang sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat diperjuangkan. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas penerapan polisi brief dalam berbagai bidang. Setelah kita memahami struktur dan langkah-langkah penyusunan polisi brief, mungkin muncul pertanyaan, apakah polisi brief hanya digunakan oleh pemerintahan? Jawabannya tentu tidak. Polisi brief dapat digunakan di berbagai bidang, baik dari pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, organisasi internasional maupun sektor swasta. Tujuannya tetap sama, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan hasil analisis. Di bidang pendidikan, misalnya, polisi brief dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan sistem pendidikan, atau pengembangan kurikulum. Di bidang kesehatan, polisi brief dapat dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi terkait penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, pencegahan penyakit menular, maupun penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata. Pada sektor pertanian, polisi brief sering digunakan untuk memberikan rekomendasi mengenai peningkatan produktivitas pertanian, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan irigasi, penggunaan benih unggul, hingga strategi meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, di bidang lingkungan hidup, polisi brief dapat membahas mengenai pengolahan sampah, pencemaran air, pelestarian hutan, hingga pengurangan emisi karbon. Dari berbagai contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa polisi brief memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selama terdapat suatu permasalahan yang membutuhkan keputusan atau pengambilan kebijakan, maka polisi brief
dapat menjadi salah satu alat untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah tips menyusun polisi brief yang efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar polisi brief yang kita susun benar-benar berkualitas. Pertama adalah tentukan masalah yang benar-benar relevan dan penting. Jangan memilih topik yang terlalu luas karena akan menyulitkan proses analisis. Fokuslah pada satu masalah yang jelas agar pembahasan menjadi lebih mendalam. Yang kedua, gunakan data yang akurat dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Data merupakan dasar utama untuk menyusun polisi brief. Tanpa data yang valid, rekomendasi yang diberikan akan sulit dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, lakukan analisis secara objektif. Hindari memberikan pendapat yang bersifat pribadi tanpa didukung oleh fakta. Setiap argumen yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas. Yang keempat, buat rekomendasi yang realistis. Kebijakan yang diusulkan hanya mempertimbangkan kondisi di lapangan. Kemudian, kemampuan anggaran, sumber daya manusia, serta aturan yang berlaku. Jangan memberikan rekomendasi yang sulit diterapkan. Yang kelima, gunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Ingatlah bahwa polisi brief ditujukan kepada para pengambil keputusan yang memiliki waktu terbatas. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus jelas dan langsung pada inti permasalahan. Selain itu, penulis juga perlu memperhatikan tampilan polisi brief. Penggunaan judul yang jelas, poin-poin penting, tabel grafik, atau infografis dapat membantu pembaca memahami isi dokumen dengan lebih cepat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, sebuah polisi brief tidak hanya menjadi dokumen yang informatif, tetapi juga mampu memberikan pengaruh dalam proses penyusunan kebijakan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan polisi brief dengan dokumen lain. Sebelum kita perlu memahami perbedaan dengan dokumen lain sering digunakan dalam dunia akademis maupun pemerintahan. Banyak orang menganggap polisi brief sama dengan laporan penelitian atau makalah, padahal ketiganya memiliki tujuan yang berbeda. Laporan penelitian bertujuan menjelaskan seluruh proses penelitian secara lengkap, mulai dari laporan latar belakang, metode penelitian, hasil, hingga pembahasan. Istilah laporan penelitian biasanya cukup panjang karena membuat seluruh informasi secara rinci. Sementara itu, polisi brief hanya mengambil inti dari hasil penelitian yang paling penting untuk dijadikan dasar dari penyusunan kebijakan. Fokus utamanya bukan menjelaskan proses penelitian, melainkan memberikan rekomendasi yang dapat segera dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Makalah juga berbeda dengan polisi brief. Makalah yang lebih banyak membahas suatu topik berdasarkan kajian teori maupun pendapat penulis, sedangkan polisi brief harus berbasis bukti, menggunakan data yang valid, serta berorientasi pada penyelesaian masalah melalui kebijakan. Dengan demikian, memahami perbedaan tersebut, kita dapat menentukan jenis dokumen yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah manfaat polisi brief dalam pengambil kebijakan. Mengapa seorang pemimpin atau pengambil kebijakan membutuhkan polisi brief? Hal ini karena dalam praktiknya seorang pemimpin sering dihadapkan oleh berbagai persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Mereka membutuhkan informasi yang lebih ringkas, jelas, dan dapat langsung digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Polisi brief membantu pengambilan kebijakan memahami akar permasalahan tanpa harus membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Selain itu, polisi brief memberikan beberapa alternatif solusi sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan berdasarkan bukti. Dengan adanya polisi brief, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam menyusun polisi brief. Meskipun terlihat sederhana, penyusunan polisi brief tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memperoleh data yang akurat dan terbaru. Tanpa data yang baik, analisis yang dilakukan juga akan kurang tepat. Tantangan berikutnya adalah menyederhanakan hasil penelitian yang kompleks menjadi bahasa yang mudah dipahami.
Penulis harus mampu memilih informasi yang paling penting tanpa menghilangkan makna dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, penulis juga harus membuat sikap objektif. Rekomendasi yang diberikan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus benar-benar berdasarkan hasil analisis. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan realistis dan dapat diterapkan. Sebuah rekomendasi yang baik bukan hanya terdengar menarik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, anggaran, dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Nah, di sini kita sudah memahami apa itu policy brief. Bagaimana strukturnya, langkah-langkah penyusunannya, cara membuat rekomendasi kebijakan, hingga kesalahan yang perlu dihindari. Namun, memahami teori saja tentu belum cukup. Agar pahaman kita semakin kuat, pada bagian berikutnya kita akan masuk kepada sebuah studi kasus yang lengkap. Dalam studi kasus tersebut, kita akan mempelajari mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis penyebab, menyusun alternatif kebijakan, hingga menentukan rekomendasi terbaik seperti yang dilakukan oleh seseorang analisis kebijakan. Melalui contoh nyata ini, diharapkan teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah kita pelajari diterapkan dalam situasi sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus penyusunan policy brief. Baik teman-teman, setelah kita memahami seluruh konsep mengenai policy brief, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu studi kasus. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menerapkan seluruh teori yang telah dipelajari ke dalam sebuah studi kasus nyata. Misalkan, sebuah kabupaten yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani padi mengalami penurunan hasil panen selama 4 tahun berturut-turut. Awalnya, pemerintah menganggap kondisi tersebut hanya dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu. Namun, setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, ternyata penyebabnya jauh lebih kompleks. Data dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa produktivitas padi yang sebelumnya mencapai 6 ton per hektar kini hanya berada di kisaran 4,8 ton per hektar. Penurunan ini menyebabkan pendapatan petani ikut menurun. Banyak petani mulai mengalami kesulitan memenuhi biaya produksi, bahkan sebagian besar memilih mengurangi luas lahan yang ditanami karena merasa hasil diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Jika produksi terus menurun, maka daerah tersebut akan semakin bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Kondisi seperti ini tentu dapat mempengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Lalu, bagaimana cara menyusun sebuah policy brief yang mengatasi persoalan tersebut? Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah secara jelas. Dalam policy brief, masalah tidak cukup ditulis sebagai hasil panen menurun. Masalah harus dijelaskan secara spesifik, misalnya terjadi penurunan produktivitas padi selama 4 tahun terakhir yang berdampak pada penurunan pendapatan petani serta meningkatnya ancaman terhadap ketahanan pangan daerah. Rumusan masalah yang jelas akan membantu menentukan arah analisis dan penyusunan rekomendasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, hasil wawancara dengan petani, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga pengamatan langsung di lapangan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis penyebab. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan produktivitas tidak hanya disebabkan oleh perubahan cuaca, ada beberapa faktor lain yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah kerusakan jaringan irigasi.
Banyak saluran irigasi yang sudah rusak sehingga distribusi air menjadi tidak merata. Pada musim kemarau, sebagian besar sawah mengalami kekeringan, sedangkan pada musim hujan beberapa lahan justru mengalami genangan. Faktor kedua adalah penggunaan benih yang kurang berkualitas. Sebagian besar petani masih menggunakan benih hasil panen sebelumnya tanpa proses seleksi yang baik. Akibatnya daya tumbuh tanaman menjadi kurang optimal. Faktor ketiga adalah meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman seperti wereng batang coklat, tikus, dan penyakit blast. Serangan hama dan penyakit menyebabkan kehilangan hasil yang cukup besar setiap musim tanam. Faktor keempat adalah keterbatasannya penyuluhan pertanian. Jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah kelompok tani, sehingga banyak petani belum memperoleh informasi terbaru mengenai teknik budidaya maupun pengendalian hama terpadu. Selain itu, terdapat pula faktor ekonomi. Harga pupuk dan sarana produksi mengalami kenaikan, sedangkan harga gabah relatif tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan petani mengurangi penggunaan pupuk atau pestisida sesuai anjuran karena keterbatasan biaya. Setelah seluruh penyebab diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah memperbaiki jaringan irigasi. Kebijakan ini mampu meningkatkan ketersediaan air sehingga tanaman dapat tumbuh lebih baik. Namun, pembangunan irigasi membutuhkan anggaran yang cukup besar dan waktu pelaksanaannya yang relatif lama. Alternatif kedua adalah memberikan bantuan benih unggul kepada petani. Program ini dapat meningkatkan produktivitas dalam waktu yang lebih singkat, tetapi harus diikuti dengan pendampingan agar benih digunakan sesuai rekomendasi. Alternatif ketiga adalah memperkuat penyuluhan pertanian. Penyuluh dapat memberikan pelatihan mengenai penggunaan pupuk yang lebih tepat, pengendalian hama terpadu, serta teknik budidaya yang lebih efisien. Program ini membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan pembangunan infrastruktur, tetapi hasilnya bergantung pada partisipasi petani. Alternatif keempat adalah meningkatkan pengendalian hama terpadu melalui pemantauan rutin, penggunaan musuh alami, dan pengurangan penggunaan pestisida secara berlebihan. Cara ini lebih ramah lingkungan serta dapat menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Setelah seluruh alternatif dibandingkan, dipilih rekomendasi kebijakan yang paling efektif, yaitu mengkombinasikan beberapa program sekaligus. Pemerintah daerah disarankan memperbaiki jaringan irigasi secara bertahap, menyediakan benih unggul bagi petani, meningkatkan jumlah penyuluh pertanian, serta memperkuat penerapan pengendalian hama terpadu. Mengapa dipilih rekomendasi kebijakan? Karena permasalahan dapat dihadapi bersifat kompleks. Apabila pemerintah hanya memberikan bantuan benih tanpa memperbaiki irigasi, maka hasilnya tidak akan optimal. Begitu pula jika hanya memperbaiki irigasi tetapi tidak meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah tanaman, produktivitas belum tentu meningkat secara signifikan. Melalui kombinasi kebijakan tersebut, setiap faktor penyebab dapat ditangani secara bersamaan sehingga peluang keberhasilan menjadi lebih besar. Selanjutnya, polisi BRAF juga perlu menjelaskan manfaat yang diharapkan. Dalam jangka pendek, produktivitas tanaman diperkirakan mulai meningkat dan pendapatan petani menjadi lebih baik. Dalam jangka menengah, ketahanan pangan daerah semakin kuat karena produksi beras meningkat. Sementara dalam jangka panjang, kesejahteraan petani meningkat dan pembangunan sektor pertanian menjadi lebih berkelanjutan. Namun, setiap kebijakan juga memiliki tantangan. Misalnya kebijakan keterbatasan anggaran daerah.
kurangnya tenaga penyuluh, serta perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan instansi yang terkait. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala agar setiap kendala dapat segera ditangani. Nah, dari sedikit sini kita dapat memahami bahwa polisi brief bukan sekadar dokumen yang memberi saran. Polisi brief merupakan analisis yang sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis penyebab, penyusunan alternatif kebijakan, hingga pemberian rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pengambil keputusan. Inilah yang membuat polisi brief menjadi salah satu instrumen paling penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan adanya polisi brief, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada pendapat atau asumsi, tapi juga pada bukti dan analisis yang kuat. Hal ini meningkatkan kualitas kebijakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nah, kita akan lanjut pada contoh studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini adalah tentang penanganan stunting melalui peningkatan air bersih dan edukasi gizi. Nah, baik teman-teman, pada studi kasus yang kedua ini kita akan bahas mengenai masalah stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu yang lama. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tinggi pada anak yang pendek dibanding usianya, tapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas ketika dewasa, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan. Misalnya, terdapat sebuah kabupaten yang memiliki angka stunting sebesar 28%. Angka tersebut masih berada di atas target nasional. Pemerintah daerah sebenarnya telah menjalankan berbagai program pemberian makan tambahan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Namun, setelah dievaluasi, angka stunting belum menurun. Angka stunting belum mengalami penurunan yang signifikan. Untuk memahami penyebabnya, dilakukan pengumpulan data melalui survei lapangan, wawancara dengan tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab stunting bukan hanya karena kekurangan asupan gizi, tapi juga dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola makan anak, serta rendahnya kunjungan ke posyandu. Di beberapa desa masih banyak masyarakat yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air tersebut di beberapa desa masih banyak masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Air tersebut belum memenuhi standar kesehatan sehingga meningkatkan risiko penyakit diare pada anak. Kondisi ini menyebabkan penyerapan zat gizi menjadi terganggu. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih belum memiliki jamban yang layak sehingga sanitasi lingkungannya kurang baik. Faktor lain adalah ditemukannya rendahnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Banyak orang tua yang menganggap tubuh pendek merupakan faktor keturunan karena tidak menyadari bahwa anak mengalami stunting. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif utama adalah memperluas program edukasi gizi bagi ibu hamil dan ibu balita melalui posyandu dan puskesmas. Alternatif kedua adalah meningkatkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di desa-desa yang masih tertinggal. Alternatif ketiga adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan stunting.
Setelah dibandingkan, diputuskan bahwa kebijakan terbaik adalah mengintegrasikan ketiga program tersebut. Pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian makanan tambahan, tapi juga memberikan memperbaiki sanitasi lingkungan, meningkatkan akses air bersih, serta memperluas edukasi gizi kepada masyarakat. Melalui kebijakan ini diharapkan angka stunting dapat menurun secara bertahap, kualitas kesehatan anak meningkat, dan terbentuk generasi yang lebih sehat serta produktif di masa depan. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah stunting membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya di sisi kesehatan, tapi juga pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada studi kasus yang ketiga, yaitu digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari teori mengenai polisi dan melihat contoh pada sektor pertanian maupun kesehatan, sekarang kita akan membahas studi kasus lain tidak kalah penting, yaitu mengenai digitalisasi pelayanan publik. Topik ini dipilih karena hampir seluruh instansi pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya masih banyak kendala yang menyebabkan pelayanan pada masyarakat belum berjalan secara optimal. Nah, bayangkan sebuah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Setiap hari, ratusan masyarakat datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi seperti pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, surat pindah, izin usaha, hingga berbagai dokumen pelayanan lainnya. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, masyarakat masih sering mengeluhkan lamanya proses pengurusan dokumen. Tidak sedikit warga yang harus Nah, kondisi tersebut tentu menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Selain membuang waktu, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengurus administrasi. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kondisi ini menjadi lebih berat karena jarak menuju kantor pelayanan cukup jauh. Melihat banyaknya keluhan yang muncul, pemerintah daerah mulai melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan yang selama ini diterapkan. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, wawancara dengan petugas pelayanan, observasi langsung di lapangan, serta analisis data mengenai jumlah permohonan dokumen setiap harinya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang menyebabkan pelayanan menjadi terlambat. Permasalahan pertama adalah sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual. Masyarakat harus mengisi formulir menggunakan kertas, kemudian petugas masukkan kembali data tersebut ke dalam komputer. Proses seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan meningkatkan risiko kesalahan dalam penginputan data. Permasalahan kedua adalah belum adanya sistem antrian berbasis digital. Seluruh masyarakat harus datang langsung ke kantor pelayanan hanya untuk mengambil nomor antrean. Akibatnya terjadi penumpukan masyarakat pada jam-jam tertentu sehingga ruang pelayanan menjadi lebih padat. Permasalahan ketiga adalah kurangnya informasi mengenai persyaratan administrasi. Banyak masyarakat yang datang tanpa membawa dokumen yang lengkap karena tidak mengetahui persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan proses pelayanan harus ditunda dan masyarakat terpaksa datang kembali di hari berikutnya. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi informasi. Sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan sistem manual sehingga memerlukan pelatihan sebelum beralih ke sistem digital. Selain itu, jaringan internet di beberapa kantor pelayanan juga belum stabil.
Ketika koneksi internet mengalami gangguan, proses pelayanan ikut terhambat karena sistem yang tidak dapat diakses secara maksimal. Nah, setelah seluruh masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan apabila kondisi tersebut terus dibiarkan. Dampak pertama adalah menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Masyarakat mulai menganggap pelayanan publik berjalan lambat, rumit, dan tidak efisien. Apabila kondisi ini terus berjalan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Dampak kedua adalah meningkatnya biaya pelayanan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Eh, Pemerintah harus menyediakan lebih banyak kertas, tinta, ruang penyimpanan arsip, dan tenaga administrasi. Sementara itu, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi, konsumsi, bahkan kehilangan pendapatan karena harus meninggalkan pekerjaan selama mengurus dokumen. Dampak ketiga adalah meningkatnya risiko kesalahan administrasi. Dokumen yang masih diproses secara manual lebih rentan mengalami penulisan, kehilangan naskah, maupun keterlambatan pencarian data ketika diperlukan. Selain itu, pelayanan yang terlambat juga dapat menghambat investasi daerah. Misalnya, seorang pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga proses pembukuan usaha menjadi tertunda. Akibatnya, peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja juga ikut terhambat. Nah, melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah menyadari bahwa diperlukan sebuah kebijakan baru untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, sebelum menentukan solusi terbaik, seluruh alternatif kebijakan harus dianalisis terlebih dahulu agar keputusan yang diambil benar-benar efektif dan sesuai dengan kondisi daerah. Alternatif pertama adalah tetap mempertahankan sistem pelayanan manual dengan menambah jumlah pekerja. Kebijakan ini memang dapat mempercepat pelayanan dan jangka pendek karena beban kerja dibagi kepada lebih banyak petugas. Akan tetapi solusi ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menggaji pegawai. Selain itu, permasalahan utama berupa sistem administrasi yang masih manual dan tidak benar-benar diselesaikan. Alternatif kedua adalah menerapkan sistem pelayanan digital secara bertahap. Dalam sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara daring maupun aplikasi atau situs web resmi pemerintahan. Persyaratan dan administrasi juga dapat diunggah secara elektronik sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor hanya untuk menyerahkan dokumen. Dengan sistem ini, masyarakat hanya datang ke kantor bila memang diperlukan, misalnya untuk perekaman biometrik atau pengambilan dokumen yang sudah selesai diproses. Cara ini diperkirakan mampu mengurangi antrean secara signifikan setelah meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun demikian, penerapan sistem digital juga memiliki tantangan. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, meningkatkan keamanan data, serta memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai agar mampu mengaplikasikannya. Nah, selanjutnya adalah alternatif ketiga adalah membangun sistem pelayanan terpadu atau one-stop service yang terintegrasi dengan digitalisasi pelayanan. Artinya, seluruh layanan transportasi yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat diakses melalui satu portal atau satu aplikasi. Dengan demikian, dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor hanya untuk mengurus beberapa jenis dokumen. Seluruh proses dapat dipantau melalui satu akun sehingga masyarakat dapat mengetahui sudah sampai di tahap mana permohonan mereka diproses. Kemudian, keuntungan dari alternatif ini adalah pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan. Masyarakat juga dapat menerima notifikasi melalui telepon seluler ketika dokumen telah selesai diproses.
Namun, penerapan sistem seperti ini membutuhkan koordinasi yang baik antar instansi karena seluruh data harus saling terhubung. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, justru akan muncul kendala baru dalam proses pelayanan. Nah, setelah seluruh alternatif dibandingkan, pemerintah daerah kemudian melakukan analisis mengenai biaya, manfaat, peluang, keberhasilan, serta dampak jangka panjang dari setiap pilihan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif kedua, yaitu digitalisasi pelayanan secara bertahap, merupakan pilihan paling realistis untuk penerapannya. Alasannya, pemerintah daerah tidak perlu langsung mengubah seluruh sistem sekaligus. Perubahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan cara ini, risiko kegagalan implementasi juga menjadi lebih kecil. Selanjutnya, pemerintah menyusun rekomendasi kebijakan. Langkah pertama di rekomendasi adalah membangun sebuah aplikasi pelayanan publik yang mudah digunakan oleh masyarakat. Apabila aplikasi tersebut harus memiliki tampilan sederhana sehingga dapat diakses oleh berbagai kelompok usia. Di dalam aplikasi tersebut tersedia informasi mengenai persyaratan setiap pelayanan, formulir kegiatan, jadwal pelayanan, nomor antrian daring, hingga fitur pelacakan status permohonan. Langkah kedua adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan teknologi informasi. Digitalisasi tidak akan berhasil apabila pegawai belum mampu mengoperasikan sistem baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkala agar seluruh pegawai memahami prosedur pelayanan berbasis digital, keamanan data, serta cara memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Langkah ketiga adalah memperkuat infrastruktur teknologi. Pemerintah harus memastikan bahwa jaringan internet di setiap kantor pelayanan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, perlu disediakan server yang aman untuk menyimpan data masyarakat sehingga risiko kehilangan data maupun kebocoran informasi dapat diminimalkan. Langkah keempat adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak program pemerintah yang sebenarnya baik, tetapi kurang dimanfaatkan kembali kepada masyarakat. Kadang masyarakat tidak mengetahui cara menggunakannya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan edukasi melalui media sosial, website resmi, radio, televisi lokal, hingga kegiatan sosialisasi di desa dan kecamatan. Nah, dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif karena disusun berdasarkan bukti, bukan hanya asumsi. Inilah tujuan utama dari policy brief, yaitu membantu pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, sebagai penutup dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tapi juga tentang perubahan cara kerja pemerintahan agar lebih menjadi responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Apabila seluruh pihak berkomitmen untuk mendukung pelaksanaannya, maka kualitas pelayanan publik akan terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin baik. Dengan demikian, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan melainkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berkualitas. Nah, baik teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai policy brief. Mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, struktur, langkah-langkah penyusunan, hingga beberapa contoh studi kasus yang dapat kita jadikan gambaran dalam menyusun sebuah policy brief. Dari materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa sebuah policy brief merupakan dokumen singkat yang berisi analisis suatu permasalahan serta rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan data dan fakta. Meskipun ringkas, policy brief memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mulai dari berbagai studi kasus yang kita bahas, kita juga dapat memahami bahwa setiap permasalahan memiliki penyebab yang berbeda sehingga solusi yang diberikan tidak bisa
dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, penyusunan bereaksi baik harus diawali dengan identifikasi masalah yang jelas, analisis yang mendalam, penyusunan beberapa alternatif kebijakan, dan diakhiri dengan rekomendasi yang realistis serta dapat diterapkan. Nah, semoga materi yang telah saya sampaikan pada video kali ini dapat menambah wawasan dan pemahaman teman-teman mengenai policy brief serta menjadi bekal dalam menyusun tugas, penelitian maupun ketika nantinya terlibat dalam proses perumusan kebijakan di lingkungan kerja. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir dan sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan dukungan dan teman-teman juga dapat mempelajari materi ini. Sampai jumpa pada video materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, terus tingkatkan kemampuan berpikir kritis, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita maupun masyarakat. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.